Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik bersama istri saya Monik Ani Putra, bersama suami saya tersayang Bagus Ani Putra. Ya, dulur, kita hari ini kan berbicara tentang family, keluarga. Ya, keluarga ini yang menjadi utamanya adalah seorang ayah dulu. Kenapa demikian? Karena yang belajar ilmu agama yang paling afdol pertama kali adalah seorang ayah. Karena suami nanti akan mendidik atau membimbing istrinya. Sedangkan istrinya adalah yang kemudian menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan kemudian anak-anak inilah yang kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ini muter balik lagi, Mam. Bapak, suami ngajari istri ngajari anak mendoakan orang tua. Nah, ini muter balik lagi ke kita. Investasi yang paling berharga adalah pendidikan agama. Jadi akidah, akhlak ditanamkan yang pertama kali. Nah, dulur, anak ini adalah seperti teori tabula rasa. Putih, bersih, seperti kertas yang belum tertulis apa-apa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani ayu majisani ayu nasirani. Bahwa setiap anak yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Oleh karena itu peran orang tua sangatlah vital dalam mendidik anak-anaknya. Dan ingat, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, tips tentang keluarga, bagaimana mendidik anak dengan judul apa tuh? Sayang tanpa saling. Sayang tanpa saling akan dipersembahkan oleh istri saya. Baik, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh suami saya, bahwa fungsi dari seorang ibu atau memang orang tua pada umumnya adalah mendidik, gitu ya, mendidik anak-anak. Tapi kita harus sadar bahwa everybody is unique. Jadi masing-masing orang itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri, termasuk anak-anak kita. Nah, kali ini kita akan membahas apabila anak-anak kita tidak mau nurut apa yang kita katakan, atau anak-anak kita tidak mau mengikuti apa yang sudah kita rencanakan. Bagaimana? Biasanya yang kita lakukan adalah marah, memaki, bahwa anak kita adalah anak durhaka, anak kita adalah anak-anak nakal yang gak mau nurut pada orang tua. Nah, kali ini kita akan membahas anak-anak yang biasanya cenderung memberontak, ya Bang, ya. Anak-anak yang cenderung memberontak itu adalah anak-anak yang beranjak ABG, beranjak teenage, beranjak remaja. Beranjak remaja biasanya usianya antara 12 sampai 24 tahun menurut WHO. Nah, karena di usia-usia itu mereka sudah mengalami perubahan baik fisik maupun emosional. Mereka cenderung ingin tahu, keingintahuannya tinggi, cenderung memberontak dan sebagainya. Bagaimanakah kita berperan sebagai orang tua? Kalau saya punya metode, orang tua itu lakukanlah 3M. Yang pertama adalah mendidik. Mendidik di sini adalah cenderung memberikan pengarahan atau mengarahkan, memberikan pandangan, ya, mengarahkan atau memberikan pandangan, membekali ilmu dengan ilmu agama. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua lebih mendewakan ilmu-ilmu dunia dibanding dengan ilmu agama. Bekalilah anak kita dengan ilmu agama, ya, didiklah mereka. Tapi ingat, mendidik di sini hanyalah mengarahkan saja. Karena anak-anak itu bukan robot. Mereka punya pemikiran sendiri, walaupun memang pemikiran seusianya dia, sesuai dengan usianya dia. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila kita sudah mendidik, lalu kemudian sudah membekali ilmu, gitu ya, sudah membekali ilmu. Nah, kalau kita membekali ilmu, maka sudah seharusnya menjadi orang tua itu harus pinter.
kita sendiri juga belajar. Belajar apa? Ya kids zaman now sekarang sedang happeningnya apa, ya kita pelajari itu, gitu ya. Nah kemudian ketika kita sudah membekali, mendidik dan sebagainya, memberikan pandangan, dan ternyata anak-anak kita itu tidak sependapat dengan kita, mereka memilih jalannya sendiri, apa yang harus kita lakukan? M yang kedua, maafkan mereka. Jadi jangan sampai kita ikut mengecam mereka. Harusnya yang bagus adalah menurut pandangan kita adalah jalan ke kiri. Tapi mereka ketika diberi jalan ke kiri, ini kiri seperti ini nak, kanan seperti ini. Kalau menurut bunda, menurut mami, itu yang sebelah kiri yang lebih bagus. Tapi ketika anak-anak kita ngeyel, biasa teenage pasti ngeyel, oh ngambilnya ke kanan. Ya sudah, nggak usah dimarahi, gitu ya, nggak usah dimarahi, karena kita hanya bisa mengarahkan, kita pun belum tentu tahu apakah jalan di kanan itu pasti lebih buruk daripada jalan ke kiri. Kita hanya bisa berasumsi saja kan, kita juga tidak tahu dengan pasti. Nah, kemudian kalau memang tidak sependapat dengan kita, maafkan mereka, jangan justru dimarahi. Ya, setelah memaafkan, M yang ketiga, fungsi utama dari orang tua adalah doakan mereka, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Bekali, gitu ya, membekali mereka, mendidik mereka. Kemudian jika mereka tidak sependapat dengan kita, maafkan mereka. Lalu yang ketiga adalah mendoakan mereka. Nah, ini kayak 3M. 3M ini seperti ibu kita ya Mam ya. Ya. Bu Soimah Kastolani itu yang dilakukan adalah mendidik. Anaknya salah, maafkan. Ya, sesalah apapun kita, ibu selalu menerima. Tidak pernah menyalahkan, tapi justru memaafkan, diterima apa adanya. Biasanya kalau kita udah salah nih, anak salah, kemudian kita kembali dan menyesal kayak orang tua kita, oh iya bu, ternyata yang benar ibu, ternyata yang benar bapak. Nah ini kemudian kita tidak, loh bener kan tidak seperti itu ya. Biasanya gitu ya. Biasanya orang tua akan malah tambah turut menyalahkan sudah kesalahan anak kita itu. Tapi yang terpenting adalah ya wis nggak apa-apa, ibu maafkan, ibu terima, seperti itu ya. Nah, itu memaafkan. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh ibu kita adalah mendoakan. Ya, mendoakan. Jadi ini doa ibu itu adalah mustajab. Ya, sebagaimana doanya Rasul, doanya Nabi untuk umatnya. Ini tidak ada hijab, betul-betul makbul. Jadi harus hati-hati nih ketika mendoakan. Nah kemudian kalau untuk kita lakukan apa lagi setelah 3M ini untuk anak-anak kita Mam? Nah mungkin selanjutnya adalah tips yang bisa saya Mami berikan supaya kita bisa melakukan 3M tadi. Gimana ya tipsnya gitu ya. Yang pertama adalah sediakan telinga, bukan mulut. Jadi kadang-kadang anak-anak itu datang ke kita itu tidak selalu butuh advice, tidak selalu butuh pendapat, tapi kadang-kadang mereka hanya membutuhkan telinga kita. Mereka punya sebenarnya jalan keluar sendiri, mereka punya pendapat sendiri. Mereka hanya butuh didengarkan oleh ibunya, oleh orang tuanya. Maka sediakan telinga Bapak Ibu untuk mendengarkan apapun cerita dari anak-anak. Jangan pernah ketika mereka bercerita tambah dimarahi. Jangan. Nah ini contoh nih, ada di tayangan televisi berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari rumahnya Anton. Wah, kenapa kamu wajahmu kok gitu? Ya, Wah, keringetan. tadi lo aku ada masalah sama guru. Lagi? Iya, gara-gara aku masuk telat, sekolah masuknya telat. Terus? Ya terus tadi itu aku nggak dibolehin masuk kan, gara-gara aku tuh nggak dapat surat keterangan telat. Padahal aku di bawah itu nggak telat. Ya kan ada kelasku juga lantai 5, jadi ada waktunya juga kan. Untuk naik. Iya. Terus? Terus disuruh minta surat keterangan ke BK, tapi nggak mau aku awalnya. Terus? Gara-gara kan ya nggak telat, nanti dihitungnya di rapot itu telat kan, padahal ya enggak. Tuh terus katanya ya wes akhirnya dipaksa-paksa terus kan, aku kan ngeyel kan.
Iya. Ya wes males tak tinggal aku ngomong ke BK kalau aku tuh sebenarnya nggak telat tapi nggak dibolehin masuk gara-gara ya tadi suruh minta surat keterangan gitu. Walah, kamu itu padahal sudah beberapa kali sih kak telat gitu. Makanya kalau bangun itu loh, kalau suruh bangun tuh ya langsung bangun. Habis sholat subuh ya tidur lagi. Kalau menurut bunda sih kayak gitu itu, kamu datang ke gurumu yang nuduh kamu telat tadi, Terus? kamu minta maaf. Pertama kamu minta maaf, ya pak, iya bu, maaf saya telat gitu toh. Mau Duh, kok mau? guru Maya kok Doalah. kan nggak enak kayak guru ini ngomongnya enak gitu nggak apa-apa lah ini ngomongnya kayak enak gitu. Walah. Jadi kamu yang kamu lakukan apa terus? Jadi kamu langsung ke guru BK atau gimana? Iya langsung ke guru BK ya ngomong aja kayak gitu kayak ngadu gitu. Oh, guru yang nuduh kamu itu ngomongnya nggak enak Iya sama kamu. nyuruhnya nggak enak. Nyuruhnya nggak enak, nuduh-nuduh kamu, Iya. bilang kamu gitu. Heeh. Walah, ya menurut bunda tetap toh, kamu harus datang ke gurumu, kamu nanya apa alasannya dan sebagainya kan gitu toh. Nggak gitu kan aku manggil sama gurunya. Wah, ya wis lah lain kali. Makanya kalau ada kayak gitu, ya dipikir lagi gimana caranya biar nggak telat. Kalau bangun, yo yang lebih pagi, jangan tidur malam-malam lah. Ya. Itu ya. Mm-mm. Ya wes, udah makan dulu. Ayo Iya. makan dulu, sudah waktunya makan. Kasih ya. Ya. Baik, lanjutnya yang kedua. Nah, setelah kita lihat fragmen yang tadi, maka tips yang kedua adalah belajar memandang dari perspektif anak-anak itu. Jangan pakai perspektif kita. Kalau memandang atau membandingkan dengan cara pandang kita, ya otomatis mereka akan salah total. Karena kita lebih lama hidup di dunia, lebih banyak memakan asam garam. Sehingga yang ada adalah enggak gitu, itu keliru dan sebagainya. Cobalah lebih wise memandang dari perspektif anak-anak, sehingga kita bisa lebih memahami pola pikir mereka. Kemudian yang keempat, ketika mereka menceritakan permasalahannya dan memiliki keputusan sendiri, tanyalah argumentasinya apa, alasannya apa, kenapa dia melakukan ini, kenapa dia melakukan itu. Jadi ketika ada anak bercerita datang kepada kita, saya habis bertengkar, saya habis tawuran dan sebagainya, maka jangan langsung dimarahi. Kita dengarkan dulu, mungkin ada argumentasi yang sangat masuk akal kenapa dia melakukan hal itu. Alasan itu yang penting, alasannya dulu. Kemudian, nah ini dia yang kelima, beri mereka kepercayaan. Kadang-kadang kita, apalagi ibu-ibu ini, untuk kasih kepercayaan pada anak itu susahnya setengah mati. Karena apa ya bisa. Anak walaupun nanti sebesar apapun di mata seorang ibu tetap anak-anak. Makanya kadang-kadang atau seringkali kita itu susah memberikan kepercayaan pada anak. Padahal ketika anak diberi kepercayaan, itu justru dia merasa harga dirinya bangkit, gitu ya, harga dirinya bangkit dan dia belajar, sekaligus belajar untuk bertanggung jawab. Oke, selanjutnya adalah, nah mungkin kita bisa lihat dulu sebelum membahas yang keenam, kita bisa lihat dulu tayangan yang berikut ini. Silakan. Assalamualaikum. Kamu tuh dari mana? Wong ada dari tadi bunda itu nungguin kamu mau makan bareng sama kakak. Kamu kemana? Nggak pulang-pulang? Video aku habis telepon Terus? sama temanku. Terus? Kan aku kan dideketin dua cowok nih. Ya kan. Mulai. Terus? Ini namanya. Jadi ini punya masalah sama cowok ceritanya? Iya. Terus? Jadi satunya tuh namanya tuh Andre. Hmm. Ya dia tuh baik, kaya kan, ganteng. Terus mantannya banyak. Mantannya banyak? Iya. Terus? Terus yang satunya namanya tuh Olan. Nanti biasa aja kan. Dia tuh baik. Berprofil pacar katanya. Anak pinter di sekolah. Menurut bunda gimana?
Kalau suruh milih di antara dua ini, kalau menurut Bunda tuh ya lebih enak ya yang Olan tadi. Kenapa? Satu, ya memang anaknya sih nggak ngehits ya, anaknya biasa. Cuman kan anaknya pinter. Kalau anak pinter kan biasanya otomatis masa depannya mungkin lebih cerah. Terus nggak banyak mantannya. Kalau anak yang banyak mantannya itu biasanya Don Juan. Kamu tau Don Juan nggak sih? Enggak. Don Juan tuh sering gonta-ganti pacar gitu loh. Ih, enggak lah, katanya tuh Putra tuh banyak yang selingkuh. Lah itu kan katanya dia. Iya sih. Kan kamu harus nyelidiki dulu yang bener yang mana gitu loh. Kalau yang Olan ini sudah jelas lah, menurut Bunda dia tuh laki anaknya baik, walaupun nggak ngehits nggak apa-apa, yang penting anaknya baik gitu loh. Tapi aku tuh mending sama Andre lah. Aduh, udahlah kamu Andre, ya nggak apa-apa, Benar ya? ya nggak apa-apa. Oke. Udah kamu katanya mau mau ada acara di sekolah. Iya sama Andre. Ya wes, ayo berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya. No. Sudah datang kan? Udah. Udah, terus? Males. Udah kenapa? Tadi katanya izin sama Bunda mau jalan sama siapa tadi namanya? Andre, katanya cowok ngehits, kaya, ganteng. Selain masa tadi kan aku ketemu sama temen cowok aku kan. Mm-mm. Aku cuma sekedar nyapa doang. Marah dong. Ngata-ngatain aku lagi. Besar banget pokoknya. Jadi simpulannya? Makanya- Ilfil. Enggak, cuma salah aja. Kok cowok kasar sih? Padahal kan udah di apa-apa. Ya sudahlah, berarti dari sini kamu bisa belajar. Kadang-kadang orang itu ketika dihadapkan pada beberapa pilihan harus memilih, maka sebelum menjatuhkan pilihan harus dipikir masak-masak dulu. Ya kan? Dipikir masak-masak dulu, didengarkan ada pendapat-pendapat atau enggak, tapi pendapat-pendapatnya jangan yang sifatnya haters ya. Iya. Pendapat-pendapatnya itu pendapat-pendapat yang objektif, misalkan dari orang-orang yang terdekat, dari bunda, dari papi, dari kakak, gitu kan? Nah, sebelum memilih. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur memilih dan salah, ya nggak apa-apa. Di situ ada pelajaran. Berarti karena hidup itu kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak. Gitu ya? Ya. Kalau memang kamu salah pilih dan lain sebagainya, dan kemudian kamu jatuh, nggak usah segen, balik lagi ke bunda. Kita selesaikan bareng-bareng. Gitu ya? Oke. Ya sudah. Yuk. Itu ditunggu kakak itu sudah. Ayo. Katanya kakak tadi punya film bagus. Ayo nonton film. Oke. Yuk. Selanjutnya, Nah, dari tayangan tadi jelas tergambar bahwa manusia tempatnya salah. Anak-anak pun ada kalanya melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sudah diberi pandangan, kemudian dia tidak mau nurut dengan kita, dia memilih jalan yang lain, dan ternyata jalan yang lain itu memang salah. Apa yang harus kita lakukan? Berbesar hatilah. Terima mereka kembali. Ajak mereka kembali ke pelukan kita tanpa mengeluarkan kata-kata, nah bener kan? Mami bilang apa? Bunda bilang apa? Kamu sih, tanpa melakukan hal itu. Kunci mulut, rengkuh mereka, dengarkan mereka. Hanya itu saja. Karena apa? Diri mereka sendiri tidak usah disalahkan, mereka sudah merasa bersalah. Itu sudah cukup. Lalu selanjutnya, ini yang penting, perlakukan mereka sebagai manusia, bukan replika manusia. Jadi kalau misalkan saya kepingin masuk kedokteran tapi tidak terwujud, maka anak ini harus bisa masuk ke kedokteran seperti saya. Kami berdua memang anak-anak ini lahir dari rahim kita, tapi dia bukan replika kita, Bapak Ibu.
maka perlakukan anak-anak seperti halnya kita memperlakukan manusia. Nah, itu adalah tips supaya kita bisa melakukan 3M tadi. Ya. Gitu. Lalu yang terakhir adalah, wahai saudaraku sesama muslim, sekarang kita masuk ke kesimpulan, Bang. Ya. Kesimpulan. Dari omongan panjang lebar saya tadi, ya memang ibu-ibu cenderung lebih banyak mengeluarkan kata-kata daripada bapak-bapak ya. Saya tak diem aja deh. Dengerin saya diceramah istri saya ini sekarang. Ya, sekarang kesimpulannya dari apa yang sudah kita bicarakan plus melihat tayangan tadi adalah intinya nggak apa-apa kok kita itu berbeda pendapat dengan anak. Justru dari situ kita bisa mengajarkan pada anak menerima perbedaan pendapat. Indahnya perbedaan. Karena orang tua sekarang tidak hanya harus pintar ngomong, tapi harus pintar menjadi role model atau contoh. Kesimpulan yang kedua adalah anak memiliki hati, pola pikir sendiri. Jadi jangan pernah kita menyetir, kamu harus ke kanan, kamu harus ke kiri. Kita hanya memberikan pandangan mereka saja. Pilihan tetap ada di tangan mereka. Di situ juga sebenarnya kita mengajarkan pada mereka bahwa hidup itu adalah masalah banyaknya pilihan. Kalau memang, dan kamu harus memilih, harus bisa memilih. Dan ketika kamu sudah memilih, maka kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Karena kita tidak sedang dalam suasana atau tidak sedang ada di restoran prasmanan yang dalam satu piring kita bisa milih semua makanan yang enak-enak yang menurut keinginan kita. Hidup tidak seperti itu. Ada yang enak, ada yang sepet, ada yang pahit. Yang ketiga, yang terakhir, jadilah bunglon bagi anak-anak. Jadilah bunglon. Dengan kita menjadi bunglon, kita bisa membuat mereka nyaman. Apa maksudnya menjadi bunglon? Ada kalanya saya menjadi ibu mereka, ada kalanya saya menjadi teman mereka, ada kalanya saya bisa menjadi lawan dalam bermain game, dan lain sebagainya. Jadilah bunglon bagi anak-anak kita. Itu kesimpulan dari tayangan kita kali ini. Ya, kalau saya boleh menyimpulkan dalam bahasa yang sederhana. Ini panjang lebar, nanti kalau bisa diputar ulang ya ibu-ibu, bapak-bapak yang mau tipsnya tentang 3M tadi, mulai dari mendidik, kemudian memaafkan, dan yang terakhir adalah mendoakan. Jangan merasa memiliki, ya Bapak Ibu, ini kunci utamanya dalam hati kita. Ini kita harus belajar ikhlas ya. Jangan merasa memiliki tapi merasalah dititipi. Ojo rumongso duweni tapi rumongso dititipi. Nah, caranya bagaimana? Dititipi tadi ya, itu tadi ya, sebagaimana yang diceritakan oleh istri saya dengan berbagai macam tipsnya tadi. Tapi yang terpenting, apabila nanti ada perbedaan kemauan ya, perbedaan kemauan antara orang tua dengan anak, maka yang terpenting kita sudah mengarahkan. Alternatifnya banyak, memberikan gambaran-gambaran. Kalau ke kanan seperti ini, kalau ke kiri seperti ini. Kalau milih sekolah di sana seperti ini, milih sekolah di sana seperti ini, kedepannya seperti apa. Kalau terjadi perbedaan kemauan, yang paling terakhir yang bisa kita lakukan, ini titipan Allah, bukan anak itu yang punya kita, bukan, tapi yang punya Allah, kita dititipi. Nah, terus dititipi seperti tukang parkir, dirawat sebaik-baiknya, dijaga dengan cara seperti tadi itu. Nah, dulur, itulah tips dari kami yang kita juga baru belajar bagaimana menghadapi anak-anak kita, terutama yang sedang memasuki tahapan remaja ababil. Sampai ke ababil? ABG labil. Anak-anak kita semua ABG labil ya? Semuanya sudah masuk SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Jadi masa-masa sulit ya, stress and stormnya seperti itu. Tapi yang terpenting ikhlas itu wajib hukumnya, dan tanamkan dalam pikiran serta hati kita bahwa merasalah dititipi, bukan merasa memiliki. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan li'anahu yughafir mazida. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Dalam era pandemi seperti ini, marilah kita tingkatkan iman kita. Semakin meningkat iman kita, maka akan semakin meningkat imun kita. Jadi dulur, jagalah iman, maka imun juga akan terjaga. Dan dalam era pandemi seperti ini, apa yang kita lakukan, Mam? Seto. Kalau di luar jangan lupa jaga jarak dan social distancing ya. Pakai masker, sering cuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Maka stay safe. Stay healthy, stay happy. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Saya Sidan Jataki. Saya Gaudi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.